Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita ambil dari renungan ini adalah Tuhan adalah sahabat kita yang sejati. Kata sahabat dalam bahasa Inggris adalah friend. Ternyata berasal dari akar kata yang sama dengan freedom atau kebebasan. Sahabat sejati memberi kebebasan kepada kita untuk menjadi diri sendiri. Kita bebas mengungkapkan kebimbangan, gangguan, dan ancaman dalam kehidupan kita. Ralph Waldo Emerson berkata, seorang sahabat adalah salah satu karya agung dari alam. Henry Durbanville melakukan pengamatan terhadap persahabatan dan menyimpulkan bahwa seorang sahabat adalah orang pertama yang menghampiri ketika seluruh dunia meninggalkan kita. Ada banyak sahabat yang tidak setia di dunia ini. Tetapi sahabat sejati memberikan kita kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Mengungkapkan kebimbangan kita, gangguan, dan ancaman dalam kehidupan kita. Dalam kitab Amsal dikatakan sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu dan lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, René Lecoste adalah petenis dunia yang terkenal pada tahun 1920-an. Ia memenangkan 7 pertandingan tunggal putra, termasuk kemenangan dalam kejuaraan Wimbledon, Amerika Open, dan Prancis Open. Karena keuletannya dalam bermain tenis, teman-temannya menjulukinya Le Crocodile atau sang buaya. Lacoste menerima julukan tersebut dan ia membuat sebuah sulaman buaya kecil pada pakaian tenisnya saat bertanding. Lambang ini menjadi terkenal ketika ia mulai merancang brand pakaian sendiri dengan gambar buaya kecil. Lacoste saat itu menjadi salah satu brand mewah terkenal untuk pakaian olahraga dengan kualitas premium dan ikonik. Ketika ribuan orang di dunia memakai pakaian yang berlogo buaya ini, lambang ini selalu memberikan kesan yang dalam kepada teman-teman Lacoste yang mengetahui maknanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib yang merupakan lambang kekristenan memberikan makna yang khusus bagi kita. Oleh karena salib Kristus, kita menjadi sahabat Kristus. Setiap kali kita melihat sebuah salib,
Lambang ini berbicara kepada kita tentang tekad gigih Kristus untuk melakukan kehendak Bapa dengan berkorban bagi kita di Kalvari. Bahkan kita diberikan hak istimewa untuk mengenalnya dengan menjadi bagian dalam perkataannya kepada para murid ketika ia berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Yesus tegaskan bahwa kasih terbesar dari seorang sahabat adalah ketika ia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus membuktikan hal ini melalui dirinya yang penuh cinta kasih. Ia mengasihi Bapa dengan taat kepada perintahnya, dan ia mengasihi umatnya dengan rela mati demi kita. Pernahkah Anda memikirkan pentingnya kata-kata Yesus mengasihimu? Adakah kata-kata lain yang lebih sederhana namun memiliki arti yang lebih dalam? Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan bagi kita saat ini? Yesus menantang para murid dan kita semua untuk membuktikan kasih kita kepadanya. Apakah buktinya kita sahabat sejati Yesus? Yaitu dengan taat akan perintah Yesus yang menyatakan supaya kita saling mengasihi. Hanya dengan tinggal di dalam Yesus, maka kita sanggup untuk saling mengasihi. Dan ketika kita saling mengasihi, kita bukan lagi hamba, tetapi menjadi sahabat-sahabat Kristus. Allah yang telah menebus, dan Ia rindu melibatkan kita dalam karyanya. Dia hendak bersekutu dengan kita sebagai sahabatnya. Tetapi Allah tidak puas jika hanya memiliki kita sebagai sahabat, sebagai hamba yang tunduk kepadanya. Ada syarat untuk menjadi sahabat Allah, yaitu kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan. Allah rindu untuk menyelamatkan dunia ini, dan Ia ingin memakai dan mengutus kita dan gerejanya untuk pergi ke tengah-tengah dunia menjadi alatnya, memperkenalkan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Saat kita menunjukkan kasih kepada Allah dengan taat kepada firman-Nya dan hidup saling mengasihi, banyak orang yang dimenangkan kepada Kristus oleh karena perlakuan dan kesaksian kita sendiri. Itulah buah-buah yang kita hasilkan sebagai sahabat Kristus dengan melaksanakan kehendak-Nya. Menjadi sahabat Yesus adalah hidup dalam kasih. Untuk itu, marilah kita memahami makna kata-kata Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku." Jika kita sahabat Yesus, maka semua yang kita perlukan, semua yang ada dalam hidup kita adalah juga menjadi bagian tanggung jawab dari Tuhan Yesus. Karena itu, jadilah sahabat Yesus yang setia dan andalkan sahabatmu dalam segala hal, maka kamu akan dimenangkan dalam semua pertempuran dan perjuangan hidupmu. Kita adalah sahabat Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sahabat kami yang luar biasa. Siapakah kami Tuhan sehingga Kau sebutkan sahabat? Selama ini kami tahu bahwa kami juga adalah hamba Tuhan yang pantas taat dan tunduk kepada Tuhan karena Kaulah pemilik segala-galanya. Tetapi Kau dekatkan dirimu kepada kami melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia menjadi Immanuel. Dan saat itulah Kristus menyatakan kepada kami semua bahwa kami adalah sahabat-Nya. Berarti sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah sangat dekat, sangat mengerti, sangat paham akan kesiapaan kami. Tetapi pertanyaannya, pantaskah kami untuk menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus? Itu harus kami buktikan dengan tunduk kepada perintah dan kata-kata firman Tuhan, agar kami benar-benar menjadi sahabat Yesus. Itu tidak bisa kami lakukan tanpa bimbingan Roh Kudus. Karena itu
Waktu Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Oleh karena itu kami harus berada tetap di dalam Kristus, supaya Roh Kudus menuntun kami berperilaku sebagaimana sahabat yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah setia menjadi sahabat bagi kami semuanya. Hari ini Tuhan, sebelum dan sesudah kami beraktivitas, kami mau serahkan segenap kehidupan hamba-Mu ini, sahabat-Mu ini, untuk Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, berkati, kuatkan, dan mampukan kami untuk melaksanakan semua aktivitas kami, melaksanakan semua tanggung jawab kami, dan melakukan untuk hal-hal yang mengasihi orang lain, supaya kami benar-benar menjadi sahabat Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami hari ini bersama anak-anak, peparan kami, cucu kami, dan sahabat-sahabat kami, biarlah kasih-Mu melingkupi kami dan menaungi setiap waktu dan setiap saat di mana kami berjalan, beraktivitas. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.